Baik, sekali lagi selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sudah menolong dan memberkati kita sampai pada hari ini. Dan kalau kita ada dan telah memuji dan memuliakan Tuhan, saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena itu, biar kiranya hari ini kita kembali menundukkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak terasa, hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Februari tanggal 28. Dan kalau kita mengikuti pembacaan Alkitab 50 hari di kitab Kejadian, maka kita sudah hari ini tepat di pasal yang ke-28. Tidak terasa ya, kita sudah melewati 2 bulan tahun 2021 yang penuh dengan perjuangan tentunya. Tapi kita bersyukur sekali lagi kalau hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan, meskipun dalam ibadah lewat Zoom hari ini, saya percaya firman Tuhan akan menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Hari ini saya akan kembali membahas, atau kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan dari makna doa Bapa Kami seri yang ke-8, ya. Makna doa Bapa Kami seri yang ke-8. Sebelumnya, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita dan kita akan bersama-sama kembali menyebutkan doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita pahami hari ini dan pasti akan memberkati kita. Dalam hitungan ketiga, kita akan ucapkan doa Bapa Kami. 1, 2, 3. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, haleluya. Hari ini kita masuk dalam pembahasan karena Engkaulah yang empunya kerajaan. 3 kalimat terakhir sebelum kita mengakhiri pembahasan makna doa Bapa Kami, yaitu karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa minggu depan dan minggu berikutnya, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, dalam kalimat karena Engkau, kita mendapati suatu kebenaran bahwa ada 3 alasan utama mengapa kita memohonkan permohonan kepada Bapa di sorga dan yakin kalau Bapa di sorga mendengarkan apa yang kita mohonkan. Yesus ingin mengajarkan kepada kita hari ini bahwa ada satu alasan kenapa kita begitu yakin kalau kita berdoa kepada Bapa di sorga, memohonkan sebuah permohonan, maka Dia akan menjawab kita. Yang pertama, karena Bapa di sorga yang empunya kerajaan. Karena Bapa di sorga yang empunya kuasa. Karena Bapa di sorga yang empunya kemuliaan. Ya, kenapa kita berdoa? Saya akan ulang-ulangi kalimat ini supaya kita lebih paham. Kenapa ketika Yesus mengajarkan Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan seterusnya. Apa yang kita sudah bahas, kenapa kita mohonkan itu? 3 alasan utama. Karena Allah adalah punya kerajaan, karena Allah punya kuasa, karena Allah punya kemuliaan. Dan hari ini yang kita bahas adalah karena Allah Bapa kita yang empunya kerajaan. Amin. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, kerajaan seperti apa yang dipunya oleh Bapa? Ya, kerajaan seperti apa yang dipunya oleh Allah sehingga Dia dapat mengabulkan doa permohonan kita selama kita berjuang di muka bumi? Kerajaan seperti apa yang dimiliki atau yang diperkenalkan oleh Yesus kepada para murid dan kepada kita hari ini, sehingga kita mengetahui ketika kita berdoa kepadanya, Dia akan mengabulkan permohonan kita. Kerajaan yang ditawarkan atau kerajaan yang diperkenalkan atau kerajaan yang dimiliki oleh Bapa yang dinyatakan oleh Yesus di dalam doa ini adalah sebuah kerajaan yang pemerintahannya bukan
bertujuan untuk memulihkan keadaan ekonomi, tidak memulihkan status kewarganegaraan kita di dunia atau menjamin stabilitas politik di dunia, tapi lebih kepada menjamin seluruh kehidupan kita, baik lahiriah kita terlebih rohani kita. Ya, satu kali itulah yang membuat para murid dan orang banyak akhirnya kecewa kepada Yesus, sebab mereka berkata, "Bisakah engkau memulihkan kerajaan saat ini?" Ya, katanya kepada Yesus. Tapi Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, karena sesungguhnya konsep kerajaan para murid dan orang banyak pada saat itu adalah ketika mereka ingin pulih secara ekonomi, secara politik. Mereka ingin kerajaan yang didirikan oleh Yesus adalah kerajaan yang hanya bersekitar pada hal-hal fisik mereka. Namun kerajaan yang dinyatakan oleh Yesus, kalaupun itu berurusan pada hal-hal yang daging atau sifatnya lahiriah, itu bukan hal yang utama. Makan minum kita bukan hal yang utama. Pakaian kita bukan hal yang utama di hadapan Allah. Tapi hal yang utama bagi Allah adalah kerajaannya yang berbicara tentang kebenaran, yang berbicara tentang sukacita, yang berbicara tentang damai sejahtera. Itu sebabnya dikatakan di sini bahwa ketika satu kali Pilatus bilang kepada Yesus di dalam Yohanes pasal 18 ayat 35 sampai dengan 36, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia." Ya, Yesus katakan, "Kerajaanku bukan dari dunia. Jika kerajaanku dari dunia, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Kerajaan Allah itu bukan dari dunia. Kerajaan Allah itu bukan dari bumi, tapi kerajaan Allah itu berasal dari sorga. Amin. Lalu sekali lagi, kerajaan seperti apa yang dimiliki oleh Bapa? Kerajaan seperti apa yang dimiliki oleh Bapa sehingga dari tata kerajaan itu Bapa di sorga di dalam segala kewenangannya mampu memberikan dan mengabulkan permohonan kita kepadanya. Rasul Paulus sedikit memberikan kita kejelasan tentang hal ini. Rasul Paulus menjelaskan dengan begitu baik tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang juga disebut bahwa di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 saya akan baca buat kita. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. Bagaimana ketika dia berkata, "Karena engkaulah yang empunya kerajaan." Kerajaan seperti apa yang dimaksud oleh Yesus? Roma pasal 14 ayat 17 menjelaskan, kerajaan Allah bukan soal makanan. Kerajaan Allah bukan soal minuman, tetapi soal, ini saudara, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Kerajaan yang dimiliki oleh Allah yang sanggup mengabulkan doa dan permohonanmu adalah kerajaan yang bicara soal kebenaran, kerajaan yang bicara soal damai sejahtera, kerajaan yang bicara soal sukacita oleh Roh Kudus. Karena ketika Anda ada dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan membukakan jalan atau membukakan pintu berkat bagi Anda. Itu sebabnya dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kerajaan yang di dalamnya ada kebenaran, inilah yang sanggup membukakan pintu berkat. Jika kita bisa berjalan di dalam kebenaran Allah, jika kita bisa berjalan dalam kerajaan yang di dalamnya ada kebenaran, maka segala pintu-pintu yang tertutup untuk engkau diberkati akan dibukakan. Itu sebabnya dikatakan bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Yang jadi persoalannya, sudahkah kita hidup di dalam kebenaran itu, saudara? Kerajaan yang di dalamnya terdapat kebenaran yang sejati. Ada nggak kebenaran yang tidak sejati? Ada. Kebenaran yang dianggap sah oleh manusia. Kebenaran yang dianggap sah oleh manusia ketika manusia itu berupaya untuk membenarkan
membenarkan dirinya dengan tindakan-tindakan baik. Kebenaran yang diupayakan oleh manusia adalah tindakan-tindakan lahiriah yang dianggap akan cocok untuk cocok untuk sebuah perkara-perkara yang dipikirkan oleh Allah. Tetapi kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran di mana Anda dan saya sungguh-sungguh hanya karena Yesus yang telah mati bagi kita, maka kita dibenarkan di dalam Dia. Ia benar adanya. Kebenaran yang dimaksud adalah kita dapat mengetahui bahwa Ia benar adanya, kudus dan mulia. Itu sebabnya, karena kebenaran tentang kekudusan Allah, karena kebenaran tentang kemuliaan Allah, maka Dia harus turun tangan untuk apa? Untuk membenarkan kita. Lagi bahwa kebenaran yang dimaksud bukanlah kebenaran yang diupayakan oleh manusia, tapi kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang diupayakan oleh Allah sendiri. Karena sungguh Dia adalah Allah yang benar. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita percaya akan kematian Kristus di atas kayu salib. Dia telah membenarkan kita. Bukan membenarkan setiap perbuatan dosa kita, tidak. Tetapi Dia kata membenarkan kita. Dia menguduskan kita, mengampuni kita, dan menyucikan kita. Di hadapan Allah, dosa adalah dosa, kebenaran adalah kebenaran. Ketika berkata bahwa Allah membenarkan kita, bukan berarti ketika kita melakukan dosa lalu Allah membenarkan kita. No. Bukan berarti ketika melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan lalu kita dibenarkan dalam perbuatan najis itu, tidak. Tapi ketika dikatakan Allah membenarkan kita, Dia mengampuni dan menguduskan serta menyucikan kita. Karena kenapa? Ketika kita berbuat dosa, tidak ada sesuatu yang sanggup kita lakukan untuk membenarkan diri kita di hadapan Bapa. Perbuatan apapun, upaya apapun yang dilakukan oleh manusia tidak dapat membenarkan tindakan-tindakan dosa itu di hadapan Allah. Hanya karena ketika kuasa darah Kristus menguduskan, menyucikan kita, maka kita dibuat benar olehnya. Amin. Dan ketika kita telah dibenarkan olehnya, berjalan di dalam kebenaran itu, berjalan dalam iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, ketika kita telah menemukan dan mencari kebenaran itu senantiasa, maka firman Tuhan katakan apa? Aku akan menambah-nambahkan segala sesuatunya. Amin. Janganlah khawatir tentang apapun. Berulang kali saya akan katakan ini. Jangan khawatir tentang apapun, tetapi cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Karena ketika kita telah menemukan kerajaan Allah yang di dalamnya ada kebenaran, maka semuanya akan ditolong oleh Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Kenapa? Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Kerajaan yang dimaksud oleh Allah adalah kerajaan yang berbicara soal kebenaran. Dan luar biasanya, Anda dan saya telah dibenarkan di dalam Yesus. Anda dan saya telah dikuduskan. Dan itu sebabnya selanjutnya kerajaan yang dimiliki oleh Allah yang sanggup membuat kita menemukan Allah di dalam doa kita. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak bicara soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera. Amin. Kata damai sejahtera di sini adalah bagaimana kita telah bershalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Bershalom itu artinya kita telah berdamai dengan Bapa. Dosa membuat kita bermusuhan dengan Bapa di sorga. Tapi kuasa darah Kristus membuat kita berdamai dengan Allah. Dan ketika kita telah berdamai, bershalom dengan Allah, ini adalah perkara yang Anda dan saya tidak dapatkan dari manapun. Iblis membuat kita untuk jadi bermusuhan dengan Allah. Tapi kuasa darah Kristus, kerajaan Allah yang turun, yang ada bersama-sama dengan kita, membuat kita bershalom dengan Bapa di sorga. Amin. Ketika kita telah dibenarkan dan kita telah berdamai dengan Allah, luar biasa. Di dalam Kolose pasal pertama, ya, Kolose 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan baca buat kita. Kolose 1 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah,
dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatan yang jahat. Ya, perbuatan-perbuatan jahat kita yang nyata dari pikiran dan hati kita membuat kita menjadi musuhnya Allah. Tetapi sekarang dikatakan dalam kitab Kolose, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh apa? Kematiannya, untuk menempatkan kamu, Anda dan saya kudus, tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus bukan kerajaan yang bicara soal makan minum. Karena engkaulah yang empunya kerajaan. Kerajaan itu bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan itu bicara soal damai sejahtera. Kerajaan itu soal apa tadi saudara? Yang pertama, kebenaran. Karena ketika Anda telah dibenarkan, Anda telah berdamai dengan Bapa di sorga. Apa yang tadinya menjadi milik kepunyaan kita, apa yang tadinya telah diwariskan untuk kita, itu sebabnya dikatakan kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa, kelola semuanya. Ya, apa yang ada di taman ini, kuasai semuanya. Amin. Apa yang ada di taman Eden ini, kuasai semuanya kepada Adam. Itu pula lah yang mau Tuhan berikan kepada kita ketika kita telah dibenarkan dan ketika kita telah berdamai dengan diri. Amin. Saudara, kebenaran itu, ya, kerajaan itu telah membenarkan kita di hadapan Allah dan membuat kita berdamai dengan diri. Damai sejahtera itu, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Bapa, damai sejahtera yang diturunkan dari kerajaan sorga yang telah kita miliki, itu berdampak bagi sekitar kita. Ya, karena itu jika kita telah berdamai, jika kita telah bershalom dengan Bapa, selanjutnya kita juga harus bershalom dengan sesama kita. Amin. Kerajaan inilah yang dimaksud oleh Allah, yaitu kerajaan yang dimana kita dapat bershalom dengan Bapa di sorga dan juga bershalom dengan sesama kita. Karena itu, saya menggarisbawahi buat kita semua hari ini. Kalau kita berkata kita telah berdamai dengan Bapa di sorga, itu artinya kita mampu berdamai dengan istri kita. Kita mampu berdamai dengan suami kita. Kita bisa mampu berdamai dengan anak-anak kita. Kita bisa berdamai dengan bos kita. Kita bisa berdamai dengan tetangga kita. Kita bisa berdamai dengan siapa saja. Karena sesungguhnya ketika kerajaan Allah itu menguasai hati dan pikiran kita, Anda akan hidup di dalam kasih. Anda akan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan dari orang lain. Untuk menerima kelebihan orang lain rasanya mudah, tapi menerima kekurangan tidaklah mudah. Tapi lihat, seperti Allah telah menerima segala kekurangan kita dan membuat kita bershalom dengan Bapa di sorga. Dia mengesampingkan kekudusannya hanya untuk menguduskan dan membenarkan kita, menebus dan menyucikan kita. Demikian pula lah yang harusnya dimiliki oleh kita. Sebab benar firman Tuhan katakan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu seperti dua sisi mata uang. Kalau satunya salah atau kalau satunya tidak ada, Anda bukan orang yang benar, dikuduskan dan telah percaya kepada pengudusan yang telah dikerjakan oleh Allah. Kalau kita berpikir kita telah dibenarkan oleh Allah, tapi kita tidak dapat berdamai dengan sesama kita, Anda belum betul-betul menjadi pengikut Kristus. Kalau kita masih mengarahkan seluruhnya kepada Allah, namun kita menutup mata kita dengan sesama kita, saya belum sungguh-sungguh mengalami kedamaian yang dikerjakan oleh Kristus. Karena itu sidang jemaat Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam nama Kristus, berdamailah dengan sesama kita. Karena Allah telah mendamaikan kita. Dan kerajaannya, kerajaan yang telah mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Yang terakhir, karena engkau yang mempunyai kerajaan,
Kerajaan yang dimaksud tadi kita sudah pahami, yang pertama bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan itu bicara kebenaran. Kerajaan itu bicara damai sejahtera. Dan yang ketiga, kerajaan itu bicara sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya teringat kita pernah sama-sama membahas tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebuah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita, saya coba mengingatkan kembali apa yang pernah kita bahas tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu sukacita yang tidak ditimbulkan oleh dompet kita yang terisi. Tetapi sukacita yang dikerjakan Roh Kudus itu adalah sukacita yang tidak lahir. Perhatikan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah sukacita yang tidak lahir dari keadaan yang sukacita yang tidak lahir dari keadaan dan kondisi yang baik, tapi sukacita yang memampukan kita untuk tetap tertawa sekalipun dalam lembah kekelaman. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sukacita yang tidak lahir dari keadaan dan kondisi yang baik, tetapi sukacita yang memampukan kita untuk tertawa karena sebuah harapan di dalam kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk berkata, Tuhan masih ada di sini. Sukacita yang tidak datang karena ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang melayang. Ya kan? Ini apa? Ini satu kata atau apa namanya? Satu istilah yang kerap kali kita dengarkan. Ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang melayang. Kalau ada uang rasanya dunia aman. Tapi kalau tidak ada uang bagaimana aman, Pak Pendeta? Betul, kita punya atau kita sangat membutuhkan uang. Tapi jangan sampai uang membeli sukacita kita. Amin. Jangan sampai Anda berpikir uang dapat membuat seseorang dapat betul-betul bersukacita. Justru uang dapat menggadaikan sukacita kita. Uang dapat merusak hubungan suami istri. Hanya karena uang, suami istri hubungannya menjadi tak baik. Hanya karena uang dan harta, hubungan mertua dan mantu jadi tidak baik. Hanya karena uang dan harta, hubungan anak dengan anak tidak baik. Hanya karena uang, hubungan apa saudara? Hubungan anak dengan orang tua menjadi tidak baik. Hanya karena uang, hubungan bos dengan bawahan menjadi tidak baik. Hanya karena uang, hubungan sesama apapun jabatannya menjadi tidak baik. Tapi ketika tidak ada uang, tapi kita bersama-sama dengan Roh Kudus, kita dapat berdamai dengan siapa saja. Karena kita tahu uang tidaklah segala-galanya. Mungkin saudara bilang begini, Pak Pendeta, bagaimanapun kita butuh duit. Pak Pendeta selalu bilang, ayo beri persembahan, ayo bayar persepuluhan. Itu duit, Pak Pendeta. Betul, ya kan ya? Betul. Kita hidup di Jakarta, mau ke toilet umum saja harus bayar 2.000, saudara. Itu mau buang sesuatu aja kita harus bayar, ya kan ya? Iya kan ya? Siapa yang tidak butuh uang? Semua butuh uang. Tapi yang saya mau garis bawah, yang harus kita pahami dengan benar adalah sukacita itu tidak dapat dibeli oleh uang. Jangan pernah dikalahkan oleh ketiadaan harta benda kita membuat kita menjadi muram, membuat kita menjadi tidak dapat bersukacita. Nikmati hari-harimu. Karena kenapa? Karena Anda percaya Tuhan bekerja dalam segala kondisi. Roh Kudus memampukan kita untuk menghadapi berbagai persoalan. Ya. Roh Kudus memampukan kita untuk bisa menikmati apa yang ada pada kita. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah sukacita yang tidak datang dari sebuah rumah mewah dan hidangan mewah yang lezat. Meski rumah berhadapan langit dengan hidangan dari usaha mengais rejeki dari kecil, dari uang 500.000, dari uang 300.000, dari uang 200.000, dari uang 100.000, dari uang satu hari kita cukup dengan uang 20.000, 30.000, 50.000. Uang yang kecil menurut orang lain, tapi bagi kita, ketika kita bersukacita, mau 20.000, mau 30.000, itu akan tetap membuat kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kita dengan caranya.
Itu sebabnya sukacita kita tidak direnggut hanya 50.000. Karena kita tidak punya uang 100.000, lalu 50.000 itu membuat kita menjadi muram. Jangan, saudara. Sekali lagi, kita realistis tentang hidup. Saya menjadi pendeta yang realistis tentang sebuah kehidupan. Itu sebabnya sama-sama kita berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Kadang-kadang seperti saya katakan berkali-kali di Jakarta, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Karena kita harus mencukupkan kebutuhan keseharian kita. Namun jangan sampai hanya karena kita fokus kepada kebutuhan keseharian kita itu, kita lupa. Ketika kita mencari kebenarannya, kerajaan Allah semuanya akan ditambahkan. Artinya Tuhan akan bukakan berbagai cara untuk kita sehingga kita dapat menemukan, sehingga kita dapat mencapai sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Percayalah, sampai pada masa tuamu, Tuhan akan tetap menggendong. Amin. Dan keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Tapi keturunan orang benar malahan akan memberikan pinjaman ketika orang membutuhkan pertolongan kita. Karena itu, miliki kerajaan Allah. Amin. Dan kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu telah diberikan kepada kita yang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Datanglah kerajaanmu ya Bapa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena engkaulah yang empunya kerajaan. Kerajaan yang tidak bicara soal makan dan minum, tapi kerajaan yang bicara soal kebenaran. Karena Dia telah membenarkan Anda dan saya. Karena kerajaan Allah itu bicara soal damai sejahtera. Dia telah mendamaikan Anda, saya dengan Bapa di sorga. Dan kerajaan Allah itu bicara tentang sukacita. Sehingga setiap hari dalam kondisi apapun kita dapat tetap bersukacita. Sukacita akan menambahkan kekuatan iman bagi kita untuk tetap berharap Tuhan pasti lakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin, amin, haleluya, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, diberkatilah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua telah dikuatkan. Amin. Berjalanlah di dalam kebenaran ini, berjalanlah di dalam sukacita ini, dan berjalanlah di dalam shalom yang telah dikerjakan oleh Yesus bagi kita, yang telah mendamaikan kita dengan dirinya ketika Dia mati di kayu salib. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Beberapa kita mungkin khawatir tentang hidup kita. Beberapa kita khawatir tentang apa yang akan kita makan dan apa yang kita minum. Tapi kerajaan Allah tidak bicara soal apa yang Anda makan dan apa yang Anda minum. Tapi kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ketika kau mencari kerajaan yang bicara soal kebenaran, yang bicara soal sukacita, yang bicara soal damai, maka firman Tuhan katakan, Yesus sendiri berjanji, tidak perlu khawatir tentang apa. Kalau Tuhan memberikan kita usia sampai 70, 80, atau mungkin sampai 90, atau mungkin ada yang rindu berusia 100 tahun. Kalau kita Tuhan percayakan sampai umur yang panjang, itu artinya tangan pemeliharaan akan tetap ringan dan kuat. Bapa yang baik di dalam sorga, aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Beberapa di antara mereka mungkin sedang khawatir tentang hidup mereka, tentang masa depan, tentang keluarga, tentang suami, tentang istri, tentang anak-anak, tentang apapun. Hari ini kami letakkan semua kekhawatiran kami itu kepadamu. Karena kami tahu ketika kami mencari kerajaan yang bicara soal kebenaran, bicara soal damai sejahtera, bicara soal sukacita, bukankah Engkau telah berjanji akan menambahkan segala kebutuhan kami dan memenuhi seluruh. Karena itu aku berdoa untuk seluruh sidang jemaatmu, dikuatkan hati mereka, diteguhkan iman mereka, bahkan ditambah-tambahkan iman pada mereka. Biar mereka memiliki iman sebesar biji sesawi saja, sehingga dengan iman itu mereka dapat hidup di
dalam keberkatan, kemuliaan yang semakin nyata. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.